sahabat Kompas.com, siapa nih di antara kalian yang belum vaksinasi booster atau bahkan vaksinasi dosis kedua? Hayo, yuk kita segera melakukan vaksinasi booster. Karena pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi dosis keempat secara bertahap nih. Tepatnya pada hari ini, tanggal 29 Juli 2022. Meski begitu, vaksin dosis keempat ini bakal dibagikan kepada para tenaga kesehatan dulu. Selain itu, vaksin dosis keempat juga bakal diprioritaskan bagi lansia, orang yang memiliki masalah sistem imun, dan pelayan publik. Sementara untuk masyarakat umum, regulasi vaksin dosis keempat ini masih disiapkan. Menurut epidemiolog Pandu Riono, saat ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan vaksinasi dosis keempat bagi tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan sebulan terakhir terjadi penambahan tenaga kesehatan yang terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Untuk memberikan booster pada nakes, karena bersamaan kita melihat dalam sebulan terakhir terjadi peningkatan nakes yang mengalami kesakitan, artinya harus masuk rumah sakit, terinfeksi dan harus masuk rumah sakit, dan beberapa nakes sampai meninggal. Walaupun meninggalnya juga karena nakes itu mempunyai komorbid, ya. Tapi ini berarti bahwa imunitas yang seharusnya bisa melindungi penduduk, termasuk nakes, baik karena dia usia atau karena ada komorbid, ternyata kemungkinan sudah mulai menurun kadarnya. Sehingga inilah waktunya yang paling tepat untuk segera memberikan vaksinasi booster pada nakes, karena kita tahu bahwa kita tidak mau kehilangan nakes seperti kejadian pada awal pandemi, ya kan? Dengan demikian maka menurut saya pemberian booster suntikan keempat pada nakes ini sudah waktunya, sudah tepat waktunya. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sempat bertanya-tanya, apa sih alasan pemerintah menganjurkan kembali masyarakat untuk vaksin COVID-19? Ternyata ini tak lain berdasarkan pertimbangan hasil penelitian. Penelitian menunjukkan imunitas dari vaksin COVID-19 memang semakin menurun, tepatnya setelah 6 bulan usai vaksin dosis ketiga. Nah, dengan mendapatkan vaksin dosis keempat ini, kekebalan tubuh seseorang pun diyakini bisa kembali kuat lagi. Nah, pemerintah juga menyebut kalau stok vaksin COVID-19 di Indonesia masih melimpah, sehingga dipastikan bahwa Indonesia tidak akan kekurangan vaksin untuk pemberian dosis keempat. Selain karena imunitas vaksin COVID-19 yang semakin menurun, pemberian vaksin dosis keempat ini juga memiliki berbagai manfaat loh. Salah satu contohnya bisa melindungi pasien COVID-19 dari keparahan penyakit yang menyebabkan mereka harus dirawat di rumah sakit. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, orang yang hanya divaksinasi 1 dosis memiliki risiko 20 kali lipat dirawat di rumah sakit. Kemudian, orang yang sudah divaksinasi 2 dosis juga tetap mempunyai risiko dirawat 10 kali lipat. Nah, alasan inilah yang membuat Budi meminta masyarakat untuk segera vaksin dosis keempat. Selain itu, pemberian vaksin dosis keempat juga bertujuan untuk menaikkan capaian vaksinasi nasional yang dari WHO sendiri menargetkan 70%. Masyarakat Indonesia itu unik. Memang kadang-kadang perlu dipaksa untuk bisa patuh. Cuma saya sampaikan begini, teman-teman tolong sampaikan. Orang yang di booster, itu resiko masuk rumah sakitnya, atau balik ya, orang yang belum divaksin, resiko masuk rumah sakitnya itu 30 kali dibandingkan orang yang di booster. Orang yang divaksin 1 kali itu sekitar 20 kali. Orang yang divaksin 2 kali, itu resikonya masuk rumah sakit itu di atas 10 kali orang yang sudah booster. Jadi buat saya, ini sebenarnya kalau toh pun itu gratis, bisa diakses, kenapa sih ngambil resiko besar tidak untuk di booster? Karena kalau kena, ya kita masih bisa masuk rumah sakit.
Seperti yang kita tahu, kasus COVID-19 di tanah air memang meningkat sejak awal Juli 2022. Pada 1 Juli 2022, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 2049. Namun, pada Kamis 28 Juli 2022, kasus COVID-19 naik 3 kali lipat, yakni sebanyak 6.353. Nah, dengan penambahan kasus baru itu, angka kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.191.664. Meski begitu, kasus sembuh COVID-19 di Indonesia juga semakin naik nih. Dari yang awalnya 1.921 kasus sembuh per 1 Juli 2022, kini kasus sembuhnya naik menjadi 5.705 kasus. Nah, tingkat keterisian tempat tidur perawatan rumah sakit juga dinilai stabil, yakni di bawah 15%. Kabar baiknya, meskipun kasus positif, kasus aktif, dan positivity rate meningkat, namun angka keterisian tempat tidur atau BOR cenderung stabil rendah di 34 provinsi di Indonesia, yakni di bawah 15%. Meskipun begitu, angka ini meningkat dibandingkan dengan awal Juli yang masih sebesar 8%. Itu dia tadi ulasan mengenai vaksinasi dosis keempat yang mulai dilaksanakan di Indonesia. Sekian news update kali ini, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.